Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Pratama. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil revisi daripada miniskripsi kuantitatif saya. Yang kali ini berjudul Pengaruh Penggunaan Google Classroom terhadap Persepsi Mahasiswa tentang Perkuliahan Hybrid yang dilakukan dengan cara survei pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Berikut merupakan daftar isi, akan kita awali dengan pendahuluan, lanjut ke landasan teori dan juga metode penelitian. Oke, kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Berikut merupakan latar belakang daripada penelitian ini. Perguruan tinggi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di banyak negara tentunya. Perguruan tinggi sendiri merupakan tahap penting dalam pembelajaran akademik karena ada pembekalan dalam pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan dalam dunia kerja serta kontribusi pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Berikut saya mengutip definisi oleh Burton R. Clark pada buku tahun 1998 bahwa perguruan tinggi merupakan institusi yang memberikan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk memajukan masyarakat. Tentunya, seiring perkembangan zaman, perkuliahan juga telah berkembang selama bertahun-tahun dengan adanya perubahan yang signifikan dalam sistem kurikulum dan lingkungan belajar yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi yang diadaptasi oleh sistem pendidikan telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya perkuliahan. Ditambah lagi dengan diadopsinya metode pembelajaran online dan hybrid. Sistem pendidikan dan perguruan tinggi juga merupakan pengalaman yang menawarkan mahasiswa kesempatan untuk mengeksplorasi lebih dalam terhadap minat, kemampuan, dan batasan dalam jenjang karir yang ingin mereka tempuh. Pendidikan perguruan tinggi memiliki lingkungan studi yang mendorong mahasiswa untuk dapat lebih mandiri, berpikir lebih kritis, serta terlibat secara langsung dalam kegiatan intelektual dengan teman sesama mahasiswa maupun dosen mereka. Maka dari itu, penting untuk mendalami faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan perguruan tinggi dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam fase pendidikan yang tengah ditempuh. Tentunya ini sama pentingnya dengan mendalami keefektifan praktik dan strategi atau metode yang diterapkan oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan pengalaman belajar dan pengembangan akademik mahasiswanya. Transformasi terjadi dalam beberapa dekade terakhir dalam pendidikan tinggi, terutama dengan adanya pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem perkuliahan. Sebagai contoh, platform seperti Google Classroom merupakan inovasi penting yang dalam dunia pendidikan digital. Platform ini sendiri dirancang khusus dalam keperluan pendidikan yang memungkinkan pengajar dan pelajar untuk dapat saling berinteraksi, memperoleh materi, serta mengelola tugas melalui satu platform. Tentunya, menggunakan platform ini tidak ada hambatan secara langsung jika berbicara dengan waktu. Dalam dunia perkuliahan, Google Classroom tentu memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa serta meningkatkan efektivitas perkuliahan. Semuanya dimungkinkan dengan hadirnya berbagai fitur yang mendukung komunikasi interpersonal antara pengajar dan mahasiswa dalam mengelola kebutuhan perkuliahan secara online. Dengan menggunakan Google Classroom, tentunya pengajar dapat memberikan materi, tugas, dan berbagai pendukung perkuliahan lainnya dengan mudah dan tanpa hambatan. Namun di sisi lain, mahasiswa pun dapat mengakses materi pembelajaran dan tugas tanpa hambatan perbedaan alokasi tempat dan waktu, serta berinteraksi dengan pengajar ataupun sesama mahasiswanya. Tentunya, meskipun penggunaan Google Classroom belakangan ini populer digunakan dalam berbagai institusi pendidikan, belum banyak penelitian yang komprehensif untuk mendalami pengaruh penggunaan Google Classroom dalam persepsi mahasiswa itu sendiri untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja mahasiswa di perkuliahan. Penelitian mengenai penggunaan Google Classroom dalam perkuliahan dapat memberikan wawasan baru serta potensi dan manfaat dari penggunaan platform online ini sendiri dalam meningkatkan komunikasi antar pengajar dan mahasiswa, efisiensi penyampaian materi pembelajaran, serta kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Dengan memperdalam pemahaman mengenai penggunaan Google Classroom dalam perkuliahan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi institusi pendidikan dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam memanfaatkan platform sejenis, serta mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang lebih efektif dan adaptif. Dari latar belakang tersebut, maka dapat saya simpulkan sedikit untuk bagian perumusan masalah itu ada 3, yaitu 1. Bagaimana pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap efisiensi penyampaian materi pembelajaran dalam sistem perkuliahan. 2. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom sebagai alat pembelajaran dalam sistem perkuliahan. Dan yang ketiga,
bagaimana penggunaan Google Classroom berhubungan dengan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengalaman belajar mereka dalam sistem perkuliahan. Dari perumusan masalah itu, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap persepsi mahasiswa tentang perkuliahan hybrid di program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, serta mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terkait dengan kualitas pengajaran, keterlibatan mahasiswa, dan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa. Lalu adanya manfaat penelitian seperti manfaat teoritis, yang tentunya dapat memberikan manfaat lebih sebagai pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan hybrid dengan penggunaan platform Google Classroom. Dan tentunya ada manfaat praktis untuk dapat menjadi wawasan lebih mengenai hal-hal yang dapat menjadi acuan pada praktik pengajaran dengan mengungkap potensi dan manfaat penggunaan platform Google Classroom dalam perkuliahan agar pengajar dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi pembelajaran online dengan lebih baik. Lalu kita lanjut ke bab 2 di landasan teori. Konsep dari landasan teori ini saya menggunakan konsep abstraktif yang dapat dipahami sesuai dengan sejarah istilah konsep-konsep. Ini merupakan definisi dari konsep itu sendiri, dan di sini saya tentu mengambil konsep yang diambil melalui judul saya sendiri, yaitu pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap persepsi mahasiswa tentang perkuliahan hybrid. Untuk mengambil teori utama mengenai komunikasi interpersonal. Karena kan pembelajaran hybrid yang digunakan merupakan sekian dari ragam proses yang ada untuk dapat digunakan bagi para pengajar dan dalam membantu mahasiswa memahami serta menguasai materi pembelajaran yang diberikan. Tentunya dengan perkuliahan hybrid yang digunakan di masa kini telah memiliki berbagai macam inovasi yang lebih luas dan dapat digunakan secara fleksibel, mengikuti kurikulum sehingga para pengajar dan pelajar itu sendiri. Namun tentunya dengan adanya sistem perkuliahan hybrid, perantara dalam komunikasi interpersonal antara pengajar dan mahasiswa turut menyesuaikan dengan menggunakan platform-platform tertentu seperti media sosial dan juga media internet yang menyediakan layanan penyaji materi seperti kelas pada umumnya seperti Google Classroom ini sendiri. Landasan teori pertama ini ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan umpan balik yang besar dengan adanya interaksi satu sama lain, dan di antara keduanya dapat saling mempengaruhi, serta memberikan atau menerima dampak pada masing-masing. Komunikasi interpersonal sendiri menurut Joseph DeVito pada bukunya tahun 2016 merupakan interaksi verbal dan non-verbal antara dua individual atau lebih, yang dengan suatu cara dapat menghubungkan individual yang terlibat di antara interaksi tersebut. Komunikasi interpersonal biasanya berkembang untuk dapat melibatkan grup kecil secara intim seperti contoh dalam keluarga. Namun dalam penggunaan platform internet seperti Google Classroom, komunikasi interpersonal merubah pandangan terhadap komunikasi interpersonal. Karena interaksi yang terjadi antara pengajar dan mahasiswa akan menciptakan hubungan baik antara individu, serta menumbuhkan beberapa aspek seperti empati, kesadaran diri, dan pengungkapan emosi dalam interaksi yang tentunya mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonal antara individu akan saling lebih bermanfaat, pengaruh, dan memenuhi kebutuhan bagi kedua pihak. Lanjut, ini ada beberapa review literatur dari penelitian-penelitian yang sejenis yang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Saya mengambil total 10 jurnal atau artikel dengan judul-judul atau variabel-variabel yang sejenis. Yang pertama ada persepsi mahasiswa PIAUD terhadap kuliah online di masa pandemi COVID-19, lalu ada persepsi siswa kelas 10 teknik kendaraan ringan mengenai sistem pembelajaran dalam jaringan daring melalui media Google Classroom pada pembelajaran sejarah di SMKS PGRI Pontianak. Lalu ada pemanfaatan Google Classroom dalam meningkatkan mutu pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di IHA dan Denpasar. Lalu ada efektivitas komunikasi melalui Google Classroom. Ada analysis of Google Classroom's online learning motivation on mathematics subjects. Lalu judul selanjutnya ada kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran online melalui aplikasi Google Classroom dengan menggunakan pendekatan komunikatif di masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Robatal, Kabupaten Sampang. Lalu ada pengaruh mode pembelajaran CMP, berbantuan Google Classroom terhadap kemampuan representasi matematis siswa SMP Negeri 227 Jakarta. Lalu ada usability measurement of Google Classroom applications as e-learning for students of the Department of Building Engineering Education IKIP Gunung Sitoli.
Lalu ada persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran dalam jaringan untuk mata kuliah kalkulus. Dan terakhir ada persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online di Universitas Kehormatan Kediri pada mata kuliah Bahasa Inggris Teknik. Dari ke-10 artikel yang dapat saya temukan, hampir semuanya memiliki hasil yang sama, walaupun beberapa ada yang memiliki hasil yang justru melemahkan persepsi positif terhadap penggunaan Classroom ini, namun semua memiliki hasil yang cukup memuaskan untuk dapat digunakan pada tinjauan literatur untuk penelitian saya kali ini. Selanjutnya, variabel X tentunya adalah pengaruh penggunaan Google Classroom yang dimaksud merupakan penggunaan platform Google Classroom sebagai media pembelajaran yang dapat dilakukan secara online dengan fitur kelas Google Classroom yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mata kuliah yang diampu dalam menghubungkan dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dalam variabel ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel terkait seperti ketersediaan akses internet dan teknologi, kemampuan teknologi dan literasi digital, faktor psikologi bagi kedua belah pihak, serta faktor sosial seperti interaksi untuk menumbuhkan motivasi. Lalu ada yang variabel Y. Di sini persepsi mahasiswa menyangkut masalah terkait kemampuan sebuah program perkuliahan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel ini tentu ada metode pengajaran yang digunakan, kualitas media ajar, kualitas pengajaran, partisipasi mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran. Lalu selanjutnya di sini ada model penelitian saya, di mana variabel X atau variabel bebas dan persepsi mahasiswa sebagai variabel Y atau variabel terikat. Dan variabel terikat di sini persepsi mahasiswa akan dipengaruhi oleh penggunaan Google Classroom. Lalu ke hipotesis teori. Hipotesis dari penelitian ini adalah pengaruh penggunaan platform Google Classroom sebagai variabel bebas terhadap persepsi mahasiswa dan perkuliahan hybrid sebagai variabel terikatnya. Selanjutnya akan dilanjut ke bab 3, metode penelitian. Pertama ada paradigma penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada paradigma positivisme, di mana positivisme ini merupakan sebuah tipe komunikasi berorientasi sumber. Hasil dari proses ini bergantung pada proses yang digunakan komunikator terkait untuk mempelajari ciri-ciri subjek yang menerima pesan tersebut. Ini merupakan definisi yang dikutip dari Ardianto. Lalu paradigma positivisme ini berasumsi bahwa kita dapat meneliti secara ilmiah bagaimana aturan-aturan dibuat dan berakibat pada kehidupan sosial. Ini dikutip melalui Earl Baby. Lalu penggunaan paradigma ini juga berkaitan dari definisi tersebut dari dua definisi sebelumnya yang telah saya sebutkan terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Lalu untuk pendekatan penelitiannya di sini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan terhadap riset, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap riset untuk mempelajari relasi antar variabel. Variabel yang disediakan data diukur menggunakan instrumen tertentu agar dapat terkumpul dan dapat dianalisis dengan prosedur statistik. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini tentunya akan menggunakan riset dan melalui survei yang datanya ditarik melalui mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Creswell pada bukunya tahun 2012 mendefinisikan survei sebagai prosedur pengumpulan data dan penelitian kualitatif untuk memperoleh, mendasarkan sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi. Metode ini melibatkan proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta hasil penulisan data. Selanjutnya akan dilanjut ke populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel pada penelitian ini. Populasi dari penelitian yang digunakan adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 82 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Yang secara perhitungan, maka penarikan sampel adalah sebanyak 45 orang. 45 orang ini terkait dengan teknik penarikan sampel yang digunakan agar sampel diambil menggunakan teknik probability sampling, di mana sampel terpilih akan mewakili populasi keseluruhan dengan menggunakan simple random sampling sebagai teknik penarikan sampel yang paling sederhana. Berikut
perhitungan ukuran sampel, saya menggunakan ukuran sampel dengan rumus Slovin, maka bisa dilihat di sini mengacu pada rumus tersebut. Jika diperhitungkan, maka rumus tersebut akan menghasilkan hasil 45 sampel dari 82 populasi yang ada. Lanjut ke hipotesis riset. Di hipotesis riset ini ada dua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana di hipotesis nol ini tidak adanya pengaruh positif antara penggunaan Google Classroom dengan persepsi mahasiswa terhadap kualitas interaksi antara mahasiswa dan pengajar dalam pembelajaran hybrid, dengan arti bahwa pengaruh positif ini tidak terjadi di antara variabel penggunaan Google Classroom dengan persepsi mahasiswa, sehingga persepsi mahasiswa mungkin eh, mengeluarkan hasil yang negatif. Lalu ada hipotesis alternatif di mana pengaruh positif di sini terjadi di antara penggunaan Google Classroom dengan persepsi mahasiswa terhadap kualitas interaksi antara mahasiswa dan pengajar dalam kuliah hybrid. Hipotesis statistik ini tentunya dapat dilihat dari sini di 3.7. Yang menjadi perbedaan adalah tidak adanya atau adanya pengaruh positif yang terjadi dari variabel X ke variabel Y. Oke, kita lanjut ke metode pengumpulan data. Tentunya data primer yang akan digunakan peneliti sebagai bahan ukur penelitian adalah hasil dari penyebaran kuesioner melalui platform Google Form untuk mempermudah pengumpulan data. Sedangkan data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti dalam mendukung hasil penelitian serta bukti-bukti lain akan diangkat dari sumber-sumber seperti artikel-artikel tertentu yang sudah ada, mungkin yang sudah saya masukkan di review literatur atau tinjauan literatur sebelumnya, lalu juga ada buku-buku untuk bahan dasar teori. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Di sini peneliti mengacu pada metode ukur validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri berkaitan dengan konteks penggunaan yang merujuk pada titik jenuh suatu pengukuran yang dapat menjadi pertimbangan dari hasil akhir terhadap data ukur. Ini definisi menurut Orbabi pada bukunya di tahun 2016. Uji validitas sendiri dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengukur data yang didapatkan. Lalu reliabilitas pada umumnya mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan atau dapat dikatakan reliable saat diaplikasikan pada data penelitian secara beruntun. Reliabilitas sendiri merupakan ukuran penting untuk menentukan hasil pengukuran data apakah itu dapat diandalkan. Dan definisi terakhirnya juga saya kutip dari buku Orbabi tahun 2016. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat, di mana ini digunakan untuk menyimpulkan serta memberi gambaran karakteristik dasar dari variabel tunggal dalam suatu data penelitian. Ukuran yang biasa didapatkan berupa ukuran utama seperti mean atau rata-rata, median, nilai titik tengah, dan modus yang paling banyak dalam data tersebut, serta ukuran tambahan seperti grafik deviasi serta skala dari data. Analisis data univariat dapat digunakan untuk membantu memberikan gambaran umum tentang data terkait serta distribusi dari variabel tunggal. Selanjutnya ada analisis data bivariat, di mana ini digunakan untuk menentukan korelasi dan regresi pada hubungan dua variabel. Jadi variabel X dan Y ini ditentukan korelasi dan regresinya menggunakan analisis data bivariat. Analisis ini mengevaluasi kekuatan dan hubungan antara dua variabel kuantitatif dengan teknik umum Pearson yang mengukur hubungan linear antara dua variabel. Lalu analisis regresi digunakan dalam memahami serta memprediksi hubungan antara satu variabel ketika berhubungan dengan variabel lain yang berubah. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang pertama yang ada dalam penelitian ini adanya sampel yang terbatas, di mana ukuran sampel tidak akan mewakili pihak mahasiswa dari program studi lain di bawah naungan fakultas yang sama, sehingga hasil penelitian menjadi terbatas serta ada batasan waktu dan akses terhadap data kuesioner yang dilakukan oleh partisipan, sehingga ukuran data mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, dilanjut ke definisi operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta mengukur hubungan antara dua variabel, yakni penggunaan Google Classroom sebagai variabel X dan persepsi mahasiswa sebagai variabel Y.
Variabel diukur pada instrumen berupa kuesioner platform yang dipilih untuk dapat menentukan skala data yang kemudian dapat diuji dan diukur. Yang hasilnya tentu dapat digunakan dalam analisis statistik untuk menentukan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Berikut merupakan operational concept atau OK-nya. Dengan konsep utama yaitu mengambil komunikasi interpersonal pada kedua variabel, yaitu variabel pengaruh penggunaan Google Classroom dan persepsi mahasiswa itu. Dimensi dari variabel X ada motivasi belajar dan kenyamanan pengguna dengan indikator dari dimensi motivasi belajar adalah ketertarikan dan teknik belajar. Lalu indikator dari kenyamanan pengguna adalah respon aplikasi serta user interface dari Google Classroom itu mungkin. Selanjutnya pada variabel persepsi mahasiswa memiliki dua dimensi yaitu kualitas media dan kualitas sistem ajar. Indikator sendiri untuk kualitas media adalah kredibilitas dari bahan ajar serta informasi bahan ajar yang ada. Sedangkan kualitas sistem ajar indikatornya merupakan keterjangkauan materi terhadap para pelajar tentunya. Lalu ada kesesuaian dengan kebutuhan pelajar serta penguasaan materi oleh pengajar. Keduanya ditentukan oleh skala ordinal. Oh, dan terakhir untuk variabel persepsi mahasiswa mungkin ada partisipasi pelajar dengan indikator kehadiran, pengerjaan tugas, serta inisiatif belajar oleh para pelajar. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika masih banyak kesalahan dalam penelitian saya kali ini dan masih banyak kekurangan, serta keterbatasan-keterbatasan yang ada pada saat melakukan penelitian ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.